2000 berapa ya? 17 atau 2018 ya ketemu Pak Haji itu. Pernah kesini? Nah, waktu masih ada burung apa tuh kakatua. Oh, ada burung kakak tuh yang putih. Iya, yang yang dulu. teriak-teriak. Iya. Ak. Iya itu tuh. Masih ya? Oh, dari Haji Marco. Itu Sehari-harinya apa bos? Kerja di Wonogiri bos? Wonogiri itu nggak ada kerjaan Pak Haji. Umur berapa ya? Umur 40. 40. Nah sekarang lagi ke Jakarta, diperintah untuk harus berubah nih gitu kan. Ya. Yeah. Karena bisnis jatuh bangun ya. Emang lo pernah bisnis apa aja? Dulu MLM. Multi level marketing. Downline sampai 25.000. Apa? Downline-nya 25.000. Downline-nya 25.000 orang. Jadi per bulan tuh bukan omset ya, penghasilan bersih tuh 180 juta. Penghasilan bersih 180 juta. Dulu. Dari downline 125.000. 25.000 downline. Dari 25.000. Terus jatuh. Kok bisa jatuh? Jatuhnya karena mohon maaf nih. Punya Chinese. Nah, ownernya mabuk. Terus dipoto di mana-mana. Segmen saya kan muslim semua. Ngapain kita apa yang kayak gitu? Jadi produknya apa multi level marketingnya? Semacam skincare lah. Skincare. Gitu. Nah, jadi saya keluar jatuh terus bangkit lagi MLM lagi. MLM lagi lain. Gitu. Punya orang lain, orang Hindu. Produknya apa? Produk lagi itu nutrisi otak. Produk apa? Produknya nutrisi otak. Nutrisi otak. Untuk speech delay gitu kan. Anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, udah itu sukses lah 2 tahunan. Income tuh di atas 100 jutaan lah bersihnya gitu ya. Nah, per bulannya itu terus jatuh lagi tuh. Nah, jatuhnya tuh ya karena ownernya lagi masalah. Nah, terus ada yang nyaranin kalau bisa udah nggak usah jadi leader lagi dah gitu kan, jadi owner aja gitu kan. Nah, akhirnya saya belum ketemu tuh apa gitu kan. Terus saya coba masuk ke dunia coupling, jualan coupling. Nah, coupling coupling garam ya di Cirebon. Setahun terjual lah 1.300 coupling. Jadi omset itu tuh 39 miliar waktu itu. Nah, terus kemudian ownernya ini OKB kan. Jadi malah kesana kemari jalan-jalan terus ke Dubai kemana gitu kan. Itu tanah nggak dikerjain. Begitu harusnya 1 tahun udah menghasilkan, yang itu udah bagi hasil, nggak ada yang dibagi hasil. Yang dikejar saya lagi Pak Haji sebagai marketing. Jadi coupling garam tuh lo jual coupling tapi hasilnya nanti garam. Dari garam nanti yang beli coupling itu dapat hasil. Dapat hasilnya. Misalkan gue tinggal di Jakarta, gue nggak usah ngurusin di sono dong. Iya. Nanti kan dari garamnya dia bayar ke gue kan. Betul. Investasi berarti gue. Ya, investasi gitu. Jadi naruh duit di situ naruh duit, tapi tanahnya SHM. Berapa harga couplingnya? Waktu itu 30-an juta ya. Oh murah. 30 juta. Kalau diolah jadi garam dapat berapa dia? Iya paling 5 juta tuh. Kalau setahunnya tuh 5 jutaan. 5 juta? Setahunnya. Itu ya 10 juta tapi bagi 2 gitu. 50-50 gitu. Nah itu. Ya banyak lah orang invest lah. Banyak Pak Haji. Makanya saya closing 1.300 coupling. Tapi setelah itu saya dikejar 600 orang investor saya. Iya dong. Kalau nggak ada hasilnya kan lo yang dituntut. Habis saya Pak Haji 2019 itu. 3 mobil habis. Jadi udah Fortuner. Kalau masarinnya kemana tuh kalau jual coupling sama multi level marketing? Lo masarinnya lewat Facebook, Instagram. Iya itu Facebook dan Instagram. Atau lewat Meta Ads. Itu. Digital marketing YouTube. Digital marketing Pak Haji. Digital marketingnya apa namanya? Facebook sama Instagram. Oh berarti yang manjur tetap Instagram sama Facebook ya? Iya. YouTube sama TikTok kalah ya? Waktu itu kalah nggak main kita. Sekarang TikTok lebih rame ya? Sekarang TikTok. Itu kan tahun 2019 ya. Udah itu masuk COVID 2020. Nah udah saya hijrah ke Wonogiri. Tadinya saya tinggal di Bekasi. Di Bekasi, di Galaksi gitu kan. Pindah ke Wonogiri dengan niat birrul walidain. Nah terus karena ibu mertua stroke ya, nah tinggal sendirian, nah kita udah
khidmat aja deh gitu, kita pindah semua. Emang sudah nggak ada lagi, harta tuh udah habis gitu kan. Nah 5 tahun kami di kampung ngurusin. 5 tahun di kampung. Itu ngurusin. Kegiatannya apa bos? Kalau boleh tahu bos selama di kampung? Ngajar ikro, simbah-simbah gitu kan. Ngajar? Ikro. Ke orang-orang tua. Orang tua yang udah sepuh-sepuh tuh saya ajarin sholat. Sampai 4 bulan saya ajarin sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Karena di sana tuh memang jauh dari agama gitu kan. Nah alhamdulillahnya tuh anak makin banyak Pak Haji. Apanya? Anak. 7 anak. Pesantren 3, yang sekolah sisanya sekolah. Nah, yang paling akhir yang ke usia 6 tahun udah TK. Biaya kebutuhan banyak. Ya, karena kebutuhan banyak, saya udah nggak kuat lagi Pak Haji. Nah, saya diminta untuk udah ke Jakarta lagi. Nah, Jakarta tinggal di mana? Di Tebet. Transit sih di rumah, di kantor teman. Gitu. Nah, sejak Januari saya transit sampai sekarang. Jadi kalau keluarga, istri, anak-anak sih masih di kampung. Gitu. Jadi di Tebet tinggal di tempat siapa? Di kantor teman. Di kantor teman? Gitu. Oh kantor bisa buat tidur? Buat tidur. Karena, kantor usahanya apa teman? Itu sebenarnya kantor pemenangan Prabowo. Udah nggak dipakai gitu kan? Udah nggak dipakai karena udah beres pemilunya. Terus tapi udah dibayarin nih, nggak ada orang katanya. Lumayan gede juga karena udah disewa 150 juta. Mumpung kosong saya bilang, saya pakai aja. Nah saya bawa laptop, komputer, macam-macam, digital marketing saya jualan lagi. Gitu. Jualan apa? Sekarang jualan properti. Properti? Properti yang di mana? Nah properti ada 5 perumahan di Jakarta Barat, Jakarta Utara, sama Jakarta Selatan. Yang harganya tuh ya rata-rata di atas 1 M. Ada yang 900-an juta juga ada. Gitu. Nah itu... Lo jualan lewat telepon apa? YouTube? Enggak. TikTok. Enggak, TikTok enggak. Instagram. Paling powerful Instagram. Oh Instagram. Paling powerful Instagram. Kalau yang rumah ya. Kalau Facebook mah udah enggak terlalu lah. Apa? Gitu. Facebook enggak. Enggak. Tapi Instagram kuat banget gitu. Nah dari sana udah 2 bulan nih Pak Haji. Gitu. Karena menggunakan dana investor ngiklan kita nih kan. Oh iklan? Ya harus ngiklan dong Pak Haji. Oh bayar iklan? Baru ngiklan di Facebook, di Instagram. Di Facebook ada bayar iklan? Ngiklan. Oh gue pikir gratis. Enggak, kalau gratis cuma upload aja kan gitu, tapi nggak akan menjangkau kemana-mana gitu. Jadi kalau bayar iklan jadi lo? Oh itu tertarget itu. Saya bisa narget kode pos orang-orang kaya. Oh gitu? Perumahan-perumahan kaya. Iya Pak Haji. Oh mesti bayar iklan? Ada yang profesional yang berbayar. Ya. Jadi kita mesti bayar berapa? RDAI. Nah, boleh pakai kita juga. Sama FBA itu nggak dipromosiin. Iya kalau. Biasanya per video. Bisa videonya mau dipromosiin, nanti kita deposit. Nanti sama dia akan berapa kali tayang gitu. Jangkauannya lebih luas. Jangkauan. Kalau biasa-biasa ya biasa-biasa aja sih. Kita biasa-biasa saja. Kita selama ini biasa-biasa aja, karena kita udah punya market tersendiri. Audiennya kan udah jelas ada di grup. Udah tinggal share ke grup, pasti udah siap lihat gitu. Yang lain kan nggak ada grup, nggak punya. Kita kan itu udah ada segmen sendiri yang fanatik. Jadi yang karena kita nggak punya segmen, jadi harus ngiklan Pak Haji. Oh lo mesti iklan. Kita alhamdulillah ya, udah ada ya. Udah lama soalnya Pak Haji. Iya. Saya kenal Pak Haji belum ada di YouTube waktu itu. Belum ada. Saya kenal tuh waktu pas di YouTube, kok ada Pak Haji nih. Iya. Udah kangen aja ke sini kan, udah banyak berubah tuh. Gitu. Nah, jadi 2 bulan ini Syawal ya, setelah setelah Lebaran tuh kan mulai ngiklan. Udah 1 juta akun lebih malah, hampir udah 2 juta audien kita Itu habis berapa bos promosi kayak gitu bos? 30 juta Pak Haji. 30 juta. 30 juta? Ngiklan. Dapat 1 juta akun? 1 juta, lebih dari 1 juta akun. Kita ngiklan gitu. Tertarget itu. Gitu. Itu pun belum ada yang closing Pak Haji. Belum ada yang closing? Database masuk ratusan yang berminat gitu kan. Udah puluhan yang sudah survei gitu. Udah 2 bulan ini lebih malah gitu kan.
ini ada apa Sampai nih 30 kira-kira? juta. Pasang iklan di Gitu. Instagram. Saya ngamalin Pak Haji yang 12 juz itu. Apa? 12 juz per hari saya amalin Oh, gitu. Nah, Bapak juga sama tuh, yuk bantulah gitu kan, dibantu sama Bapak 10 juz per hari. Nah, saya coba 12 juz per hari. Terus salat tahajudnya tuh 1000 ayat sesuai hadis kan itu nih. Kalau sesuai 1000 ayat itu kan mukantirin kan itu, orang yang beruntung kan gitu. Nah, terus duhanya saya jaga, kemudian pagi sore doa ma'surat saya baca gitu kan. Duha, terus sedekah macam-macam lah semuanya saya coba lah gitu. Sending love gitu kan, saya kirim Al-Fatihah untuk langit, bumi, segalanya gitu kan, tanaman, jalan gitu kan. Tapi Masya Allah aja, lagi nunggu jadwal aja nih gitu kan. Nah, kemarin tuh kata istri tuh gini, kayaknya dapat ijazah Pak Haji jangan lewat YouTube ya, kata. Harus ketemu nih gitu. Nah gitu Pak Haji, jadi saya kesini tuh dalam rangka minta ijazahnya nih. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa nih dari Pak Haji nih gitu, ketemu langsung gitu. ini lu maksain ke RDI apa hajatnya kalau gue boleh tahu? Pengen jadi orang kaya Pak Haji. Oke. Iya. Kalau gue boleh tahu, dari 18 sifat yang mana yang masih ada di hati lo, penyakit hati? Dari 18 sifat tuh, yang masih ada di hati lo ada berapa penyakit hati? Nomor 12 Pak Haji. Nomor 12 apa? Mikir. Mikir. Selain mikir? Nggak ada. Baru satu. Hah? Nggak ada. Gak mungkin. Coba bos, jabarin bos pengalaman lo. Katanya dia cuma mikir doang. Gak mungkin. Mikir ke bawah, coba jabarin pengalaman lo. Iya, jadi kalau dimulai dari mikir itu pasti gundah. Iya, orang mikir Pasti gundah. gimana ya kok ndak closing. Nah itu tuh, itu ada tuh. Gundah namanya. Gundah, oke, siap Haji. Nah, dengan mikir itu pasti juga gelisah sampai kapan ini akan pecah telurnya. Yes. Sementara kebutuhan anak Berjalan terus. Iya. Iya. Maksud anak mau taruh di kampung, lo maunya di Jakarta. Itu dia. Gelisah. Kebutuhan 20 juta per bulan Pak Haji. Nah, Bisa. Dengan mikir akhirnya dengan gundah, gelisah, pasti wajahnya jadi murung, merenung, ngelamun. Iya. Ah, Padahal tiap bangun tidur, alhamdulillah 40 kali kata Pak Haji. Nah, saya amalkan. ya, enggak, ini artinya Oke, lanjut. artinya kalau satu saja yang disebut, karena ini maka saya sampaikan itu mesti ini adalah formula 18. Oke. Karena nyebut satu saja itu pasti muter ke semuanya. Iya, pasti ini. Jebakan Batman. Iya, siap. Iya pasti dengan mikir, ngelamun, pasti timbul rasa sedih. Gimana ya anak-anak saya di sana? Waktunya ngirim ini belum terkirim. Sudah akhir bulan nih. Sedih ya. Pasti ngeluh. Sudah habis 30 juta kok belum closing. Ngeluh lah. Iya. Akhirnya datang ke suhu. Iya. Ya. Lama-lama, ini mungkin belum ya. Ya, Lama-lama nanti kalau sehari 2 hari ke depan nggak closing itu pasti timbul rasa jengkel. Iya. Pasti akan timbul. Udah mancing jengkel, akhirnya gampang kepancing jengkel. Ada orang sensitif akhirnya kita kalau sudah berputar seperti itu dengan kemurungan kita, dengan kesedihan kita akan gampang kepancing sumbu pendek. Akan jadi sumbu pendek. Dampaknya apa dampaknya? Kalau dengan kita sudah kepancing jengkel itu, kita sering ngomong orang bawel. Bawelnya di situ. Ngomong ke orang yang datang, ke temen, ngomongnya agak agak cerewet lah akhirnya. Siap. Jadi nggak tenang lagi tadi itu timbul cerewet. Bahkan akhirnya bisa cemberut.
Kembali ke mikir. Nah, dengan mikir itu pasti komen. Ya, momen ini sudah sejuta akun masuk, masa nggak ada yang gimana loh, gak closing gimana ini yang satu. Akhirnya kan ngomeni ke yang nawarin iklan. Bos, piye iki? Gak closing. Ya bos, tambah 30 juta meneh bos. Nah, akhirnya komen-komen seperti itu. Timbullah cemburu. Itu temen yang kaplingan tanpa iklan kok closing ya. Saya kok enggak ya. Cemburunya seperti itu. Jadi tidak harus cemburu sama istri yang ditinggal di kampung. Yang cemburu mungkin malah istri. Ini Kakang Mas di Jakarta ini gimana ini ya? Itu. Karena godaannya lebih berat yang di Jakarta daripada yang di Wonogiri. Di sana kan ada keluarga, di sini sendiri. Nah, Pengalaman. Pengalaman kameramen. Kalau dendam ini mungkin belum. Kalau ini tunggu waktu, kalau ini nggak closing pasti dendamnya keluar. Nah, akhirnya ungkapan ketus itu apa? Ungkapan-ungkapan yang negatif itu celoteh yang tidak enak didengar. Kadang ungkapan-ungkapan yang tidak baik, termasuk jutek seperti itu. Akhirnya timbul yang namanya muka suntuk. Paling tidak yang di atas pasti kena itu. Begitu kira-kira. Siap. Kemana-mana berarti ya. penyakit hati seperti itu. Ada satu, semuanya mengembang seperti virus. Oke. Lanjut Pak Haji. Yuk lanjut. Iya. Mas apa namanya? Rijal. Iya, Mas Rijal. Jadi kalau penyakit hati ini kata Pak Haji memang 18. Kadang enggak boleh. 10 Pak Haji. Enggak boleh juga dipelihara 10. 5. Biasanya Pak Haji rumusnya kan udah 5 aja lah ambil. Ternyata masih banyak, 5 pun enggak boleh. 1 Pak Haji mikir doang, enggak boleh karena itu akan berdampak lebar juga, walaupun mikir itu efeknya kemana-mana. Gitu ya. Iya, efeknya kemana-mana. Kenapa Pak Haji ngajarin ini nggak boleh? Karena ini akan menjadi penghalang ridho Allah, penghalang rezeki kita. Akhirnya tertunda-tunda yang harusnya itu sudah di depan mata, istilah Pak Haji, itu bisa kabur kalau ada satu saja ini. Nah, untuk menggambarkan ini Pak Haji bela-belain beliin ini gambarkannya. Dibelikan, kalau anak-anak kita kan main apa namanya? Ular tangga. Kita sudah pada posisi 97. Awas ya. Hindari sifat negatif, jangan sampai ke angka 1, jangan sampai, hindari. Walaupun 1. Gimana caranya? 1, harus 3 langkah, biar nyampe ke piala, selesai. Tetapi karena kita melanggar ke angka 1, melanggar negatif, kena buntut ular, turunlah kita ke sana. Ke bawah. Bawah lagi. Merosot. Harusnya sudah ke situ. Harusnya tidak melalui buntut ular, ekor ular, harus tidak kita langkah, harus tidak kita pijak. Kita tidak boleh ke situ. Tapi karena kita ke situ, merosot ke bawah lagi. Di depan mata, udah di situ kelihatan. Nah, seperti itu kira-kira. Maka Pak Haji selalu nyampaikan ini adalah
kunci dari ilmu yang disampaikan Pak Haji, rezeki mengejar kita. Bukan kita yang mengejar rezeki. Apa yang menjadi dasar kita? Mas Rijal hafal surat As-Sams. Wasamsi waduhaha. Ketemulah di sana namanya ayatnya yang ke-7 apa 8 itu ya. Wa nafsiu wa masawaha. Artinya demi jiwa. demi jiwa. Dan Bukan demi cinta ya, demi cinta. demi jiwa. Demi jiwa. Kalau cinta yang lagi japrian, yang lagi japrian demi demi cinta. jiwa dan penyempurnaannya. Penyempurnaannya. Artinya apa? Allah luar biasa, bersumpah kepada diri kita, bukan kepada hidung kita, bukan kepada jidat kita, bukan kepada kepala kita, bukan tangan kita yang kokoh, hidung kita yang pesek, tetapi kepada jiwa. Kenapa? Allah nyampaikan, sempurna, kuciptakan jiwamu itu sesempurna mungkin. Iya. Bersumpahlah Allah. Maka Allah berpesan, maka jaga jiwamu, jaga hatimu, bersihin, sucikan. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Qad sungguh pasti niscaya kamu akan aflaha. Apa? Beruntung, 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 berkembang, 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 berkembang. Syaratnya apa? Zakkaha. Apa? Sucikan, bersihkan jiwamu dengan legowo, lapang dada. Apapun yang terjadi kita legowo, tidak mikir, tidak ngeluh, tidak komen, tapi kita bersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Karena itu diciptakan dengan sesempurna mungkin jiwa kita oleh Allah, dan Allah bersumpah demi jiwa. Kenapa kalau positif ini seperti kalau kita pengen menikmati keindahan kupu-kupu, kita tidak harus mengejar kupu-kupu, tapi tanam bunga di sekitar rumah, di taman bunga, kita tanam bunga yang indah, semerbak mewangi, pasti kupu-kupunya datang. Begitu juga hati kita jadikan taman hati. Kita yang rombongan tanam di dalam hati kita adalah taman keindahan, kesenangan, kegembiraan, keceriaan, kasih sayang, cinta kasih, terima kasih di dalam hati kita. Energinya energi positif. Tetapi sebaliknya, kalau Allah bersumpah tadi itu, kata Allah di lanjutan ayatnya, awas kalau lo kotori jiwamu, lo kotori hatimu, pasti kamu akan merugi, pasti kamu akan bangkrut, pasti akan kamu menderita, pasti kamu akan sengsara. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh pasti kamu akan merugi. Habis. Kenapa? Kata Allah, karena kamu dassaha, mengotorinya. Berapa kotor itu? 1 titik saja sudah kotor. 1 titik saja sudah kotor. Seperti peribahasa, nila setitik, rusak susu sebelanga. Susu yang enak,
lemaknya bagus, proteinnya bagus, diminum sehat, kena nila setitik, rusak. Gitu. Jadi kunci utamanya apa tadi? Harus disucikan jiwa kita, hati kita. Di ayatnya kita ngambil di situ. Kalau di hadisnya, hadis hati itu. Ingat kata Nabi, di dalam jiwa, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau dia bagus, baik, maka baik seluruh tubuh. Tapi kalau dia busuk, rusak seluruhnya. Apa itu? Hati. Jadi seiring sejalan antara hadis dan ayat Allah tentang jiwa, tentang hati tadi. Persis. Nah, maka ini harus kita bersihkan. Kalau ini bersih, pasti kita yakin Allah akan mendatangkan semuanya yang kita hajatkan. Amalan yang kita amalkan akan minus kalau kita ada sifat-sifat negatif di hati kita. Kalau mikir tuh gimana? Maksud mikir tuh nggak berpikir atau gimana? Apa? Nggak mikir Gak apa? boleh mikir. Lo ngimpi gak waktu SD kawin sama istri lo? Enggak. Ya nggak usah mikir. Gue nggak ngimpi, bos. Gue nikah sama bini gue tahun 96. Sampai tahun 2022 gue nggak punya rumah. Nggak punya rumah. Rumah dari mana? Makanya bini gue marah-marah mulu. Ngurusin yatim mulu papa. Ngurusin yatim mulu. Berangkatin anak yatim umroh mulu. Gue berangkatin anak yatim umroh dari 2011. Masya Allah. Iya. Nyantunin yatim dari tahun 2000. Kang Nur ikut gue 2008. Dari 2008 udah ikut gue. Ngurusin mulu. Tapi lu jangan salah, bos. Hari ini gue alhamdulillah bahagia. Ini bini gue berangkat haji ONH plus. Baru daftar Februari kemarin. Cepet tuh. Langsung berangkat hari ini, dia terbang sekarang. Tadi malam gue nganterin terbang. Udah terbang dia. Sementara yang Purodah lain pun belum keluar visanya. Masih banyak tidur di travel. Karena belum keluar belum keluar visanya. Tapi bini gue udah berangkat. Gue pakai Maktur. Travel Maktur bareng sama Surya, artis Surya. Sama artis Ivan Gunawan. Sama siapa lagi tuh. Banyak artis tadi malam. Gue bilang, artis semua. Gila lu, gue bilang. Pantesan. Bayarnya nggak murah. Dari baru turun dari mobil, udah dijemput sama Maktur. Kopernya udah diantri sampai. Jadi kita cuma nunggu aja. Gue lihat artis semua. Jadi kalau nggak mikir apa semua, Pak nggak Haji? ada yang naik ekonomi. Kalau nggak punya impian gimana Pak Haji? Ya iya, maksud gue gini, bos. Jangan mikir. Kan gue nggak mikir. Kemarin gue reuni sama teman SMA gue nih. Gue reuni sama teman kuliah. Nggak ada yang naik Hummer. Gue pakai Hummer. Pakai Hummer. Reuni pakai Hummer. Lebih halal pakai Hummer. Yang lain temen gue naik apa? Xenia, Avanza, paling top apa? Fortuner. Ya, Fortuner ya. Teguh ya. Itu juga kerja di Telkom. Gue nggak tahu nyicil apa enggak tuh Teguh. Pasti lagi nonton Teguh. Kerja di Telkom. Gue alhamdulillah bos. Pakai Alphard, Velfire. Jadi maunya gue gini. Bisa gak lo jangan mimpi? Bisa gak lo jangan mikir? Tapi lo harus yakin. Pasti. Gitu. Lo tuh kurang pede bos. Gitu Ya ya. iya sih. Kurang pede. Kan lo multi level marketing udah. Terus kedua bos, lo pernah ikut multi level marketing, akhirnya yang untung pemiliknya multi level marketing. Iya. Lo dagang kapling, yang untung pemiliknya dagang kapling. Kenapa lo nggak lo tinggalin sekarang jual kapling, jual properti ya? Lo jadi apa? Jadi pelayan Tuhan. Gimana caranya pelayan Tuhan? Lo liput RDAY dengan kepintaran si bos, lo kembangin, ya betul. Apa namanya sih? Bikin apa namanya?
liput, Reupload. Hah? Reupload. Nah, lo Reupload. re-upload, lo upload, lo bikin. Kan nanti banyak follower lo. Followernya milik lo sendiri, bukan milik gua. 1 juta, 2 juta. Iya, siapa aja. Begitu. Jadi lo namanya sedekah ria apa namanya? Profesi. Terus ya. Kayak Iya. Haji Marco. Iya. Kan dia punya akun dia sendiri. Yang diliput apa? RDAY. Coba lo kalau nggak ngeliput RDAY ada gak penontonnya? Paling-paling 1.200. Kalau pas RDAY? 22.000. Tuh. Siap. 15.000. Ah. Udah lo liput aja, re-upload atau lo Halal aja ya. Hah? Halal ya. halal. Gue sabdain dah, oke. Dia banyak kok bos tamu-tamu RDAY yang kaya raya tajam melintir. Dia cuman ngupload gua aja, mempromosikan RDAY ke teman-temannya SD, Iya. SMP, SMA, atau dia bikin sendiri akun, tapi yang diliput punyanya RDAY. Siap. Kayak ini anak yatim lagi makan nih di atas, makan seblak, diliput. Hmm. Lagi ijab, diliput. Kayak gue nih lagi nerangin gini, lo liput. Ji, kalau gue di sini boleh? Boleh, lo liput aja. Siap. Duduk. Ini udah 1.200.000. Udih. Baru 3 tahun. Cepet ya. 3 tahun 1 juta. Tapi punya lo sendiri. Siap. Produk dagangan lo sendiri. Heranin nanti lo ketemu aja orang kaya raya tajir melintir di Indonesia nitipin modal ke lu 100M. Tinggal lo kelola. Jualannya ya pakai akunnya si bos. Kan akun lo udah followernya banyak. Iya. Sementara lo bangun akunnya numpang di gua aja. Siap. RDAY stable lo liput, RDAY bebek lo setibu ya. Iya. RDAY stable, ada lagi RDAY. Nih anak-anak lagi di atas. Cafe resto. Siap. Sawah. Hah? Sawah. Ke sawah, kan kita punya nanam padi buat anak yatim. Iya. Terus Panen. malam tahajud lo liput. Bohong bos, yang nonton gak banyak. Presiden tuh paling Iya. hobi nonton gue. Tanya Pak Presiden, nonton? Presiden. Kata presiden lo Iya. gila lo kan. Kudanya Tenang lebih aja, banyak. Bos. Gede-gede. Namanya juga ilmu karipan lokal. Ngapain serius-serius? Menteri tuh banyak pada nonton menteri. Iya. Dirjen, Kapolda, Pangdam, Danjen. Danjen Kopassus. Ini nonton. Tapi gimana bos, orang ini kita humor, Iya. ya kan? Nah, nanti lo liput, jadi ntar banyak yang nonton. Siap aja. Instagram lo hidupin, Facebook, Iya. apalagi misalkan TikTok, TikTok, ya. snack video, Snack. sama itu YouTube. Maunya gue udah begitu bos. Apalagi lo sifat 18 nggak ada ya. Siap. 10 miliar bos per bulan. Berapa lama Ji? Ya sebulan lah, jangan lama-lama. Paling lama sebulan aja. Siap aja. Lu mau lama? Gue aja nggak mau lama. Gue aja bosen liat lu. Maksud lu gak bosen liat gue? Siap aja. Gitu. Jadi lo harus paksain. Siap aja. Gue ikutin sarannya Pak Haji. Gue nggak boleh punya sifat 18 bulan ini. Plus gue harus punya akun sendiri, dagangan gue sendiri. Gitu. Jadi follower punya gue sendiri. Iya. Boleh gak Pak Haji gue sedekah profesi? Boleh. Yang kayak Haji Marco ini, ya liput ya. Liput, ya betul. Acara anak yatim liput, lomba-lomba liput. Gitu. Iya. Jalan-jalan anak yatim liput. Siap aja. Terus apa lagi bos? Oke. Gue mau paling lama sebulan. Gitu ya, sebulan ya. Iyalah. Siap aja. Berarti gue tinggalin Tebet. Ya lo tinggal di sini. Tiap hari tinggal di sini, makan ikut di sini. Siap aja. Liput di sini. Boleh, maksudnya nggak boleh. Lo tinggal di sini. Nanti ada kuda, latihan kuda, kan ada banyak artis. Artis-artis kan banyak. Nah, nanti lo liput. Oke. Kan banyak orang pada lihat di. Nah, lama-lama nanti ada aja
orang kaya raya titip modal ke si bos 100 M, lo bikin properti sendiri, lo bebasin lahan, jadi atau enggak lo beli perumahan, di dalamnya lo kotakin bikin klaster, jadi lo nggak usah ngurusin izinnya lagi kan udah ada. Kalau lo mulai dari nol dari pembebasan, emang lo udah pengalaman? Enggak. Belum ketemu sama preman-preman, ormas-ormas. Iya betul. Iya. Mendingan lo beli perumahan yang udah jadi, lo beli tuh, lo bikin klaster, bikin lagi pos sendiri. Udah ini punya lo sendiri, bisa. Renovasi, bisa, bisa lah. Kok gitu Pak Haji? Ya kan gua yang sekarang tinggal begitu. Perumahan mewah gua, di dalamnya lebih mewah lagi. Iya. Ini mewah nih perumahan gua nih, lebih mewah. Bisa. Gua juga nggak tahu kok bisa. Lu juga harus bisa dong. Siapa sih? Oke? Oke. Ajarin, centangin duit cair 10 miliar tiap bulan. Gimana bisa? Sering denger ini cuma saya Suaranya. pengen lihat aslinya gimana. Oh, izin. Wonogiri ndi? Negeri Uriantoro, Pak. Pur? Uriantoro. Uriantoro. Nggih. Cedek arah ning Ponorogo berarti. Anak-anak banyak udah pada pulang deh itu. Ini contohnya begini. Oke. Ini uang bibit dari Pak Haji. Ini tidak untuk dibeli, juga untuk belanja, disimpan. Untuk mancing. Umpan ini, untuk manggil teman-temannya. Ini sugesti kita, tapi pakai visualisasi. Nah, gitu. Baru kita biar tambah yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Nah, dipanggil. Ganteng datang ya ganteng. Datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini bersama kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, waktunya bebas. Pagi, siang, sore, malam, waktu longgar habis sholat sunnah. Kalau sholat pas di rumah, gak di masjid. Kalau di masjid gak usah dibawa. Oh, gitu. Ini buat saya nih. Iya. Ya, buat mancing. Luar biasa. Uang Siap, 10 miliar. siap. Terus Bisa. Ini apa nih? Nah ini. Ada bacanya. Nah, ini Itu dia. Ini mau centang uang ya. Panduannya nanti dikembangkan Oke, sendiri. siap. Kalau ini manggil Pelanggan. mau jual beli. Oh, ya, iya. nah, biar Siap. laris. Terkabul ya bos. Siap. Cair ya, Bismillah. 10 M ya. Cair. 10 M Pak Sip. Haji. Kayak Haji Marco Yakin? ya. Baru Kayak Haji Marco. Harus kayak Haji Marco. Gak boleh Pak. Makasih banyak nih. Ya. Pak siapa namanya? Sidik. Pak Sidik. Makasih banyak Pak Sidik ya. Percaya. Ini saya terima semuanya.